sampaikan di Kemenko Marves, Pak. Jadi ketika pindah ke Menko Perekonomian tahun lalu, isu ini memang over ke tempat kami. Jadi pada intinya nih saya izin Pak Wisnu, kita karena teman-teman dari Telkom ini ternyata tim yang baru juga gitu. Jadi kita agak mulai dari kita mulai refresh dari awal dulu aja gitu, biar mengingatkan kita semua juga begitu terkait dengan pekerjaan ini. Jadi memang di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu memang ada arahan yang disampaikan dari Presiden melalui Kemenko Marves untuk melakukan streamlining layanan perizinan event gitu. Dan ini mungkin salah satu mungkin nanti dulu jangan kita nggak masuk presentasi ini dulu. Oke, jadi ini memang istilahnya muncul karena pada saat itu memang cukup banyak kejadian-kejadian terkait dengan penyelenggaraan event internasional seperti khususnya terkait konser musik ya. Jadi ada Dua Lipa, ada Coldplay, ada Lady Gaga sebelumnya, di mana memang beberapa kali itu Indonesia itu mengalami permasalahan terkait dengan isu perizinan event yang mengakibatkan penyelenggaraan itu menjadi tidak maksimal atau malah batal gitu. Nah, sebetulnya ketika kita bicara penyelenggaraan event ini kita bicara ekosistem keseluruhan, artinya pembenahan ekosistem secara keseluruhan yang meliputi mulai dari pelaku sampai ruang fisiknya atau venue penyelenggaraan. Namun di sisi lain ada juga isu terkait layanan perizinan yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah quick win gitu ya, quick win untuk dilakukan streamlining. Di tahun 2024 itu sudah terjadi semacam launching gitu ya, launching aplikasi yang waktu itu dihadiri oleh Kapolri dan juga Presiden gitu ya, Presiden RI, dan Pak Luhut juga ada, dan Menteri Pariwisata Pak Sandi Uno juga ya gitu, untuk melaunching sistem layanan perizinan. Dan pada saat itu juga sistem ini sebetulnya sudah mulai semacam diuji cobakan di beberapa venue khususnya di Jakarta dan Banten gitu ya, di BSD gitu. Nah ini kira-kira seperti itu. Nah di tahun 2025 ketika ini diserah terimakan kepada kami, tentunya kami juga melakukan review ulang gitu terhadap hasil dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Nah dari hasil review itu mungkin nanti secara singkatnya kami akan sampaikan, namun nanti juga kita memberikan kesempatan kepada Kementerian Pariwisata mungkin lebih memahami perjalanan ini secara utuh begitu ya. Jadi dari hasil review kami di 2025 itu ada dua hal sebetulnya yang memang menurut kami cukup urgent. Yang pertama adalah bahwa yang disebut sebagai aplikasi perizinan yang di launching pada saat itu rupanya memang statusnya itu masih bersifat MVP Pak gitu. Jadi belum aplikasi utuh gitu ya, belum aplikasi utuh. Dan ketika kami mencoba untuk masuk ke dalamnya gitu, kebetulan memang sebelum pindah ke Kemenko ini saya pernah 3 tahun sebagai Digital Transformation Officer di Kementerian Keuangan gitu. Jadi cukup inilah salah satu termasuk digitalisasi Kementerian Keuangan itu juga kami ikut mengawal juga gitu. Dan ternyata ketika kita mencoba melihat dari sisi aplikasi, karena sifatnya MVP, maka memang cukup banyak kerentanan nih backdoornya, terus proses SOP yang ada di situ memang rupanya ini memang sifatnya tuh hanya siap untuk uji coba saja sebetulnya, tidak di-expect bahwa itu akan digunakan, apalagi menyambungkan antara OSS dengan sistem presisi yang ada di Polri. Sehingga keputusan kami pada saat itu adalah kita hold dulu nih gitu, karena kekhawatiran kami itu nanti bisa jadi sumber kerentanan bagi dua sistem yang udah established ini gitu. Dan artinya kan kalau memang kita jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang gara-garanya diawali dari masuk lewat MVP kita ini gitu. Nah
Kenapa seperti itu? Rupanya memang permasalahan pada saat itu, ini yang isu kedua. Kenapa dibuatnya MVP bukan aplikasi? Karena memang untuk membuat aplikasi itu memang membutuhkan resources gitu. Dan namun sayangnya pada saat perintah diberikan kepada Telkom, waktu itu ada Telkom dan Mandiri sebetulnya yang diminta untuk membangun aplikasi ini. Namun ternyata perintah itu disampaikan secara lisan gitu, tanpa adanya secara tertulis gitu ya, secara tertulis, sehingga dan memang tidak ada pembahasan terkait pembiayaan dari mana untuk membuat aplikasi maupun untuk memaintain dan sebagainya gitu. Nah, artinya kan menjadi sulit bagi Telkom sebagai pihak yang diharapkan untuk mengerjakan. Pertama, mereka tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk membangun ini gitu, walaupun itu penugasan negara, tapi karena sifatnya secara lisan juga, artinya kan ada isu-isu governance nih yang tidak terpenuhi kan gitu. Nah, itu sebabnya yang dilakukan oleh Telkom pada saat itu adalah membuat MVP ini gitu, karena MVP kan ya mungkin murah gitu lah, tidak cukup pakai in-house ini saja sudah bisa dilakukan gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Nah, artinya di tahun lalu itu memang kami fokus kepada beberapa isu. Yang pertama adalah mencari bagaimana agar aplikasi ini bisa dibangun, tentunya dengan kejelasan terkait sumber pembiayaannya dari mana gitu. Nah, yang kedua adalah kami juga mencoba mereview kembali bisnis prosesnya yang ingin di streamline melalui aplikasi ini, dan kami mencoba untuk melihat pain point dari bisnis proses itu di titik-titik mana yang memang perlu kita lakukan perbaikan atau diatasi lah masalahnya, karena memang masih ada beberapa isu terkait standarisasi prosedur perizinannya, kemudian juga siapa saja yang harus memiliki akses ke aplikasi ini, dan banyak sekali hal di catatan kami itu cukup banyak ya, baik secara teknikal maupun secara konsep proses bisnisnya gitu. Nah, jadi di tahun lalu kami memang seperti itu. Nah, cuman memang ternyata di Kementerian Pariwisata sendiri juga di tahun lalu tuh belum ada anggaran, sebetulnya belum ada anggaran untuk membangun aplikasi tersebut. Dan sebetulnya di tahun lalu kami dari Kemenko Perekonomian itu kita sudah kami kan diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan yang namanya IQTF, Indonesian Quality Tourism Fund, atau dana abadi pariwisata, di mana salah satu wacana pada tahun lalu itu memang kami ingin salah satu pemanfaatannya itu digunakan untuk membiayai aplikasi ini tentunya gitu. Nah, tapi ternyata itu juga terkendala nih perpres yang terkait dengan pariwisata, dan saat ini masih belum ditandatangani oleh Menteri Pariwisata begitu. Jadi kami masih menunggu kepastian dari Kementerian Pariwisata untuk menandatangani itu sebelum ini bisa mulai operasional begitu ya. Nah, tapi kemarin juga Pak Sesmenpar sendiri juga menyampaikan adanya peluang untuk melakukan APT ataupun realokasi dari sisi resources untuk digunakan untuk kebutuhan pembangunan aplikasi ini gitu. Dan kita pun juga terus mencari sumber-sumber APBN lain yang mungkin bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan untuk mensupport ini. Nah, di sisi lain dari sisi non APBN kami juga melihat alternatif lain terkait kemungkinan untuk ini bisa dibiayai oleh PT Telkom sendiri gitu, untuk pembangunan aplikasinya. Namun memang yang harus dipastikan apabila alternatif ini ditempuh, pertama tentunya kita nanti perlu melakukan proses dengan teman-teman di Danantara dan ini ya khususnya Danantara dan BUMN lah ya, untuk membahas apakah ini sifatnya injeksi modal atau pinjaman atau apa, itu nanti kan ada beberapa mekanisme gitu. Nah, tapi kami sih inginnya agar ini bisa sustain, ini harusnya memang cost recovery ini bisa terbentuk dari implementasi aplikasi ini. Artinya kan ketika kita membuat aplikasi perizinan ini sebetulnya ada peluang untuk mengenakan
semacam biaya lah kepada pihak-pihak yang mengajukan perizinan gitu ya. Nah ini yang kita masih coba hitung nih secara nilai berapa yang kira-kira bisa secara mandiri nanti dibiayai oleh pengajuan perizinan itu ataupun sebagai bagian dari cost recovery, dan berapa nantinya yang harus istilahnya disupport oleh pemerintah melalui mekanisme-mekanisme lain. Nah intinya kita nggak ingin ini menjadi kayak beban dari PT Telkom sendiri gitu Pak. Jadi itulah yang kita coba konsepkan gitu ya. Nah ini angkanya juga masih bergerak-gerak ternyata. Kalau dari informasi yang kami dapat tahun lalu dari timnya Pak Ibrahim, itu dibutuhkan sekitar 10 miliar, 5 sampai 10 miliar untuk pembangunan, dan sekitar 5 miliar untuk memastikan operasional back office-nya itu di 2-3 tahun pertama lah gitu. Nah, cuman kemarin dapat info dari Pak Sesmenpar, katanya angkanya itu jadi 20 gitu ya, jadi 20. Nah, ini breakdown-nya seperti apa? Kami juga nanti mohon pencerahan juga gitu dari teman-teman Kemenpar gitu. Nah, itu intinya seperti itu ya. Nah, dan kami juga sudah mendapatkan arahan pimpinan di beberapa waktu lalu gitu ya, bahwa ini mesti kita lakukan percepatan intinya untuk penyelesaian proses perizinan ini. Dan di tahap ini memang kita perlu siapkan dari sisi payung hukumnya terlebih dahulu, sehingga nantinya peran dari semua pihak yang nantinya diharapkan terlibat di sini itu bisa jelas gitu secara mandat gitu ya, sebelum nantinya secara paralel kita bicara masalah teknikal nanti seperti apa model pembangunan aplikasinya ini. Itu mungkin dari saya sebagai pembukaan. Kita juga sudah menyiapkan sebetulnya beberapa hasil review sama terkait dengan spesifik terkait dengan building block untuk regulasinya. Namun sebelumnya kami ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada teman-teman Kemenpar mungkin untuk menyampaikan secara lebih lengkap lah untuk isu digitalisasi ini. Silakan. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat kita semua. Mohon izin Pak memperkenalkan diri Pak. Saya Wisnu Sindikisno, Asdep Strategi Event. Baru kami Kids on the Block juga Pak Asdep, jadi teman-teman semua baru bergabung ke event ini sekitar 1 bulan terakhir. Sebelumnya di divisi bidang masalah, dan nanti akan ada brief mungkin yang lebih detail dari teman-teman yang menangani ya Pak. Dan kami hormati Pak Hervan Brilianto Musabdo, Asdep Pembangunan Presiden Kemenko Perekonomian. Salam hormat dan salam kenal Pak. Teman-teman dari PT Telkom Indonesia, IGM Digital Product ya Pak, salam bagian divisinya, dan juga teman-teman dari divisi Government Services di Telkom. Mohon izin Pak melengkapi apa yang sudah disampaikan semua oleh Pak Asdep Hervan tadi mengenai update terakhirnya ya, terkait kita masih mempertimbangkan untuk tiada dasar hukum yang mengatur tata kelola, pembagian kewenangan, dan kewajiban integrasi layanan antar kementerian lembaga. Ini istilahnya sharing burdennya, pembagian tugas dan fungsinya ini yang masih sedang kita diskusikan, dan mohon perkenalan dari rapat dan dari Pak Asdep ya Pak Kemenko Perekonomian. Catatan kami di rapat terakhir yang 6 Juli lalu disepakati bahwa implementasi digitalisasi ini akan ada dasar hukumnya berupa Perpres mungkin ya Pak, kalau dimungkinkan ya, dengan tentunya Kemenko Perekonomian sebagai koordinator lintas sektornya, karena dulu di bawah Kemenko Marves, sekarang di oleh Kemenko Perekonomian, dan pengembangan sistem akan dilakukan secara bertahap oleh proses bisnis, tata layanan, mekanisme pembiayaan dan kekuatan kelembagaannya, dan ada pembentukan tim inti dan tim kerja untuk menyusun konsep operasional dan menyiapkan rancangan Perpresnya. Kami sebenarnya sudah draft sesuai arahan mandat terakhir rapat di sini Pak, di Kemenko.
kita sudah draft rancangan Kepres-nya ya, rancangan Kepres, nanti akan nggak ada, tapi itu masih sangat embrio awal Pak. Jadi menindaklanjuti arahan tersebut, kami di Kementerian Islam memandang perlu dukungan dari Kemenko Perekonomian untuk mendorong penetapan leading sektornya oleh Presiden ini Pak. Siapa yang akan leading sektornya, sehingga ada kepastian kelembagaan yang bisa mengkoordinasikan pengembangan digitalisasi layanan riset dan ini secara lintas sektoral dari dua aplikasi yang sudah established, yang sudah ada, Presisi dan OSS. Terkait penyusunan Kepres juga perlu ada pembahasan detail untuk mengetahui substansinya, baik terkait sektor sosial perizinan antar kementerian lembaganya, dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian Indonesia, dan juga bagi pengembangan sistem yang selaras dan kebijakan pemerintah SPBE ya Pak, penyusunan standar layanan dan komponen biaya perizinan dan mekanismenya, dan juga pengaturan mengenai komposisi tim koordinasi. Kami sudah mengusulkan Pak, kami sudah beberapa yang dibutuhkan Pak sebagai bahan diskusi. Mungkin kami telah menyusun konsep tim koordinasi digitalisasi layanan perizinan dan penyelenggaraan yang tugas melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan monitoring, evaluasi, pengendalian dan fasilitasi berbagai kendala implementasi layanan perizinan event. Dalam konsep awal tersebut, tim koordinasi diusulkan berada di bawah. Kami mengusulkan di bawah terutama kepada Presiden dengan Menko Perekonomian sebagai ketua dan pariwisata sebagai wakil ketua. Dan selain itu juga selain itu tim koordinasi juga akan mengusulkan nantinya membentukkan tim pelaksana yang akan beranggotakan pejabat teknis dari kementerian lembaga terkait agar menyusun proyek bisnis dan standar layanan integrasi sistem dapat dilaksanakan secara efektif dan koordinasi. Dalam hal ini bertindak sebagai ketua adalah Menteri Pariwisata di tim pelaksana ini Pak, dengan wakil ketua beserta anggota adalah eselon 1 pada masing-masing kementerian lembaga yang terlibat dalam perizinan event ini, baik secara substansi maupun implementasi. Konsep ini sebenarnya masih bersifat sangat embrio Pak, sangat awal, dan terbuka untuk memperoleh masukan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat. Jadi dalam rapat ini kami mohon izin Pak Pimpinan Rapat, Pak Stef, kami mengharapkan arahan dan dukungan Kementerian Koordinator dan Perekonomian bagi mekanisme percepatan pembangunan pegawai koordinasi dan penyusunan dasar hukumnya ini, sehingga pengembangan digitalisasi layanan perizinan ini dapat kembali kita gulirkan ya, dapat berjalan dan berkembang menjadi sistem nasional yang terintegrasi untuk event dan pariwisata Indonesia. Karena kita benar-benar tertinggal jauh, kalau tidak sangat jauh dibanding kompetitor kita di ASEAN Pak. Mereka sudah kompetitor kita Thailand, Singapura, Malaysia, even Vietnam sudah sangat mengkapitalisasi bisnis event digital ini yang membuat sangat seamless gitu aturan perizinan bagi event di negara-negara pesaing kita ini, sehingga banyak hal yang kita memang jadi sangat kalah jauh, less competitive dibanding mereka. Ini yang sebetulnya kita punya semua, kita punya destinasinya, kita punya budayanya, kita punya sumber daya manusianya, semua kita punya. Nah, dengan satu kunci digitalisasi perizinan event ini, kita akan menjadi magnet yang luar biasa bagi penyelenggara event nasional apapun. Dan ini Pak Astrid ya, kalau tidak salah memang Pak Sesmen kami menyampaikan bahwa ada arahan Presiden untuk Indonesia sudah harus mulai ngebit semua event internasional, baik event musik maupun olahraga maupun event besar lainnya untuk diselenggarakan di Indonesia, yang tentunya nanti penyelenggaranya akan dilakukan secara hand in hand, kolaboratif seluruh kementerian lembaga, dan juga mengundang partisipasi dan keterlibatan atau dukungan dari mungkin ya depannya dari Danantara kali ya Pak Astrid. Beberapa kali Pak saya sudah menyinggung selain dari IQTF juga mungkin Danantara juga diminta untuk mendukung Indonesia menjadi magnet bagi
international event yang diselenggarakan di dunia. Sementara itu Pak, mungkin update kami, mungkin ada tim yang ingin menambahkan Pak, yang mohon izin sedikit biar lebih komprehensif. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat Mas. Baik, terima kasih Pak Wisnu yang menghormati Pak Kapten beserta tim dari Telkom. Mungkin sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Asdep tadi, dan juga mungkin melengkapi apa yang disampaikan Pak Herman juga terkait pembiayaan. Tentunya betul sekali bahwa pembiayaan menjadi salah satu kendala juga dalam melanjutkan digitalisasi layanan ini, terlebih di tengah efisiensi saat ini. Dan kami sudah melaporkan sebetulnya kepada Kemenkominfo di rapat yang terdahulu bahwa kami berupaya untuk bisa mengalokasikan anggaran meskipun tidak sesuai apa yang diharapkan atau angka yang dikeluarkan dari pihak Telkom sebesar 20 miliar itu, tetapi itu pun masih dalam tahap pengajuan jika disetujui untuk mendapatkan pagu ideal. Apabila anggaran Kemenpar yang diberikan untuk tahun 2027 nanti merupakan anggaran yang sesuai dengan pagu indikatif, maka ini juga mungkin tidak bisa dibiayai dari Kemenpar. Dan mungkin kami sampaikan juga arahan dari Bapak Sesmen juga, harapannya kalaupun memang ini bisa dibiayai dari Kemenpar di tahun depan, itu pun harapannya hanya untuk awal saja, jadi pembangunan sistem awal. Tetapi kedepannya untuk maintenance-nya mungkin harus dipikirkan bersama bagaimana caranya agar aplikasi ini atau platform ini dapat membiayai dengan sendirinya gitu, dengan entah pungutan atau sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Her juga. Dan mungkin waktu rapat itu juga kami sudah menyampaikan juga bahwa kalau memang mau ada pungutan lagi, itu mungkin perlu dibicarakan juga dengan kepolisian, karena sejauh ini pembiayaan yang masuk melalui platform digital itu hanya melalui PNBP kepolisian, utamanya untuk pembayaran satuan biaya pengamanan. Jadi bukan pembiayaan leasing, tetapi satuan biaya pengamanan itu sudah ada dasar hukumnya, ada PMK-nya. Jadi peraturan Menteri Keuangan terkait standar biaya satuan keamanan untuk penyelenggaraan event. Itu untuk terkait anggarannya. Nah, kalau menyusul pertanyaan Pak Evan tadi, apa rincian dari 20 miliar tersebut? Memang kami juga belum mendapatkan rincian datanya Pak dari Telkom juga. Hanya saja waktu tim Telkom bersama Pak Odo itu juga bertemu dengan Ibu Menteri Pariwisata, disampaikan ini kebutuhannya adalah untuk menjamin bahwa dari platform yang sifatnya masih MPB tadi bisa berubah menjadi sebuah sistem nasional yang ada, dan maka dari itu membutuhkan penguatan dari sisi infrastruktur, keamanan cyber, integrasi data, dan operasional sistem. Itu yang disampaikan kepada Ibu Menteri. Jadi kemarin itu kalau nggak salah infrastrukturnya juga tidak menginginkan kalau bergabung dalam PDN Pak, karena faktor risikonya seperti itu. Dari mana yang nggak mau bergabung? Dan dari Telkom menyampaikan mungkin tidak mau untuk servernya itu bergabung di Pusat Data Nasional karena pernah kejadian waktu itu kena hack atau apa gitu ya Pak. Jadi khawatir itu berulang seperti itu. Jadi mungkin akan menggunakan server luar negeri atau seperti apa, kemarin itu disampaikan. Itu Pak. Dan untuk upaya digitalisasi sendiri, Kemenpar juga sudah berupaya melalui beberapa KL juga, dimulai dengan
set wapres juga terakhir kami dapat informasi sudah turun di level kedeputian, tapi diminta menunggu saja nanti dari level kedeputiannya yang akan mengontak juga ke Kementerian Pariwisata, tapi belum ada kabar hingga saat ini. Untuk apanya tuh? Untuk apanya? Karena gini Pak, waktu kita mengadakan rapor pariwisata, Pak Wakil Presiden datang ke kementerian kami dan juga Ibu Menteri sempat menyampaikan terkait kebutuhan kita untuk menunjuk leading sector itu Pak, untuk bisa mengkoordinasikan ini semua. Nah itu yang membutuhkan arahan lebih lanjut, karena kita minta memang levelnya penunjukannya dari Presiden. Jadi harapannya didorong melalui Bapak Wapres supaya bisa lebih cepat ada penetapan leading sector itu. Nah itu yang kemarin pas rapat selanjutnya Ibu Menteri minta tolong dicek lagi apakah sudah ada arahan dari Bapak Wakil Presiden seperti itu. Nah ini yang kami cek lewat level grassroots-nya dan disampaikan sudah masuk ke kedeputian. Hanya diminta menunggu nanti mungkin ada balasan dari set wapres begitu Pak. Gitu. Kemudian juga terkait alur juga, Ibu Menteri juga sudah bertemu dengan APMI dan juga menyampaikan bahwa APMI diminta untuk bisa juga memberikan usulan alur ideal berdasarkan benchmarking dari negara-negara yang pernah dijadikan APMI sebagai venue penyelenggaraan event. Namun sampai saat ini kami kontak APMI-nya juga bilang masih tahap diskusi dari APMI-nya sendiri, belum bisa memberikan usulan alur strategis. Kemudian juga kita juga sudah bertemu juga dengan kantor sekretariat Presiden juga untuk mendorong ini agar bisa segera ditetapkan leading sektornya seperti itu. Kurang lebihnya itu. Dan kalau permintaan dari Kemenko Perekonomian untuk kita mendraft Perpres, kami kemarin berdiskusi di internal untuk penyusunan draft Perpresnya. Memang kami butuh arahan lebih lanjut mengenai substansi apa yang perlu diatur di dalam Perpresnya. Tetapi kami melihat urgensinya yang paling utama saat ini adalah terkait penunjukan para penanggung jawab yang akan terlibat di dalam reaktivasi digitalisasi layanan ini. Oleh karena itu kami melakukan research juga, dan kita mengambil benchmark dengan Kepres dari Perpres untuk percepatan swasembada tim koordinasi swasembada pangan yang mungkin bisa kita adop untuk menjadi semacam tim percepatan gitu ya, tim percepatan untuk digitalisasi layanan perizinan ikan ini. Jadi nanti dibungkusnya dalam Kepres. Nanti di Kepres itu bisa juga memberikan penugasan untuk tim pelaksananya nanti seperti itu. Karena kalau untuk Kepresnya sendiri memang ada tahap-tahapan yang harus dilalui dan cukup panjang gitu Pak. Jadi mungkin sambil kita mengkonsep Perpresnya ini juga bisa berjalan gitu, supaya di level koordinasinya bisa berjalan terlebih dahulu sambil kita menyiapkan infrastruktur dan lain sebagainya, termasuk anggaran tadi. Jadi bayangkan gitu Pak. Mungkin itu aja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Wisnu Musti. Mungkin sebelum ini kami memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman Telkom gitu ya, apabila ada pertanyaan di sesi awal ini mungkin untuk mengklarifikasi atau memperjelas terkait apa yang sudah disampaikan.
Pak Steve. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin kami dari Telkom ya, kebetulan ini semuanya baru ya, belum mengikuti sebelumnya ada rotasi gitu ya, penjelasan Telkom, sehingga kami baru kami dari Telkom siap mendukung gitu ya kegiatan-kegiatan apa yang digariskan oleh kementerian gitu ya terkait dengan digitalisasi izin event atau pariwisata ini gitu ya. Tapi memang tadi disampaikan juga sama pimpinan bahwa Telkom perlu dasarnya juga gitu ya melakukan kegiatan, karena kami ketika mengalokasikan resources pasti itu tuh ada dasarnya gitu ya. Apakah itu penunjukan atau penugasan ataupun hal-hal yang lainnya sebenarnya ada dasarnya gitu ya. Kemudian kalau MVP mungkin nanti kami tanyakan lagi MVP-nya itu sudah mana, apakah itu bisa segera dilanjutkan atau bagaimana, itu tergantung dari hasil keputusan dari rapat ini, atau mungkin ada penunjukan atau keputusan lain setelah rapat ini. Sebenarnya kami siap bersupport ya. Teman-teman lain mungkin dari government ini. Atau nanti nggak apa-apa, nanti masih ada kesempatan lagi aja ya. Nah, tapi ini intinya kita sudah mulai masuk ke diskusi ya, artinya silakan saja kalau mau jump in atau ada apa yang ingin langsung ditanyakan terkait poin-poin tertentu. Jadi pertama-tama ini kan kita fokus kepada di open in the room ya, mungkin bisa ditampilin nggak itu yang slide kita. Yang dari kita. Ya, dari situ. Oke. Jadi pada intinya kan permasalahan kita pertama ini adalah belum adanya dasar hukum terkait pelaksanaan digitalisasi perizinan event ya. Jadi kalau nggak salah pada saat di Kemenko Marves itu sifatnya tim kerja ya, tim kerja atau tim hanya berdasarkan arahan saja Pak. arahan saja. Nah ini yang sebetulnya memang jadi inti permasalahannya, artinya kan setiap pekerjaan itu kan memang harus dipertegas melalui ini. Nah ini yang ya, tapi udahlah kalau kita kita looking forward gitu ya, artinya yang menjadi prioritas kita pertama ini adalah memastikan adanya dasar hukum terkait apa yang ingin kita lakukan saat ini gitu ya. Nah ini nanti akan menjadi pilar untuk semua hal yang menjadi masalah nih, mulai dari siapa nanti mengerjakan apa, biayanya dari mana, itu harus ada ini dulu gitu ya. Nah terus juga kita lihat lagi secara lebih teknikalnya bahwa yang kita butuhkan ini outputnya itu adalah aplikasi full version gitu ya, aplikasi full version. Kemudian juga perlu adanya jadi di back office-nya itu kan nanti tetap perlu kayak semacam tim kerja juga gitu, tim kerja untuk memastikan si aplikasi ini berjalan secara penuh gitu ya. Artinya memang perlu ada tim yang tadi sempat dikasih clue oleh teman-teman Kemenpar gitu, keanggotaannya siapa aja gitu ya, karena ini kan multisektoral. Nah kemudian yang ketiga tentunya kita perlu mengidentifikasi insentif seperti apa untuk pelaku usaha sehingga mau memanfaatkan aplikasi ini. Kenapa begini? Artinya bahwa jangan sampai yang kita bangun ini justru menjadi barrier tersendiri atau penghambat tersendiri buat sektornya gitu. Artinya kalau dengan adanya aplikasi ini biaya perizinan yang mereka selama ini keluarkan jadi lebih murah, itu artinya kita berhasil gitu. Tapi kalau ternyata malah justru jadi nambah, ya itu artinya nggak usah pakai ada aplikasi gitu kan, biarkan hukum rimba seperti sekarang aja gitu ya. Jadi itulah tiga hal itu yang perlu kita ini. Nah nanti dari yang hal yang ketiga tadi itu juga kita bisa masuk exercise selanjutnya, karena kan
di pemerintah itu kan juga ada kayak tim istilahnya tim kayak percepatan pertumbuhan ekonomi, tim penyelesaian permasalahan yang waktu itu Bu Evita itu ya. Jadi ada beberapa task force secara nasional yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong permasalahan-permasalahan itu. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya tadi kan membicara masalah leading sektor ya. Kalau kita lihat memang leading sektor ini memang sudah mengerucut, ada dua pihak sih sebetulnya yang menurut saya punya kepentingan paling besar di sini. Yang pertama tentunya adalah Kementerian Pariwisata sendiri. Nah, yang kedua adalah kepolisian karena memang perizinan terbesarnya itu adanya di mereka prosesnya. Nah, cuman kalau melihat bahwa yang di kepolisian itu betul-betul hanya terbatas pada isu proses keamanannya, artinya memang cakupan dari ruang lingkup tanggung jawab itu yang paling besarnya itu ada di Kementerian Pariwisata. Gitu. Ini kalau pandangan kami yang melihatnya. Jadi sebetulnya dari situ aja udah kelihatan bahwa sebetulnya Kementerian Pariwisata yang paling punya kepentingan nih di sini gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwa event ini kan jadi salah satu generator utama untuk menarik wisatawan asing ya, yang dimana itu KPI-nya Kementerian Pariwisata kan. Jadi harusnya nggak boleh seki nih, Kementerian Pariwisata harus clear memang pingin apa enggak adanya aplikasi ini gitu. Jadi kalau memang pingin ya udah tegas aja gitu, kita pingin jadi leading sektornya. Masalah nanti kepolisian ada reservasi tertentu ya itu kan nanti proses didiskusikannya. Tapi paling enggak jelas dulu Kementerian Pariwisata ini pingin apa enggak sih gitu dengan adanya ini gitu. Nah, terus balik lagi ke ini arahan Pak Ses Menko juga sebetulnya terkait masalah resources nih. Ini kan kita bicara angka yang ya dibilang kecil yang enggak gitu ya, tapi dibilang gede juga enggak gitu kan. Kalau angka 20 miliar itu, nah ini kan juga sebetulnya tergantung pada Kementerian Pariwisata juga apakah betul-betul menginginkan nggak sih, apakah menginginkan adanya aplikasi ini gitu ya. Nah, artinya kan kalau memang menginginkan, artinya memang perlu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memastikan ini terpenuhi gitu. Artinya apakah ini sudah masuk ke rencana anggaran untuk yang tahun depan, apakah sudah masuk ke situ atau belum gitu. Tadi saya dengar katanya kalau dengan pagu indikatif berarti tidak bisa loh, artinya kan nggak dianggarkan kalau gitu. Artinya kan nggak dianggarkan. Nah, itu artinya Kementerian Pariwisata nggak mau dong adanya ini gitu maksudnya. Nah, ini terus terang memang mesti kita clearkan gitu. Kalau memang pingin ya itu harus tercermin dalam kebijakan penganggarannya juga. Apakah kita perlu melibatkan tempatnya Pak Norman misalnya gitu ya, untuk memastikan gitu. Karena lagi-lagi nih kalau ini mungkin agak sedikit bergeser ya, tapi artinya kan kalau di dalam sistem digitalisasi perizinan event gini, artinya kalau ini tidak ada, maka tidak akan ada pihak lain yang bisa menyediakan ini gitu. Tapi dilihat program-program Kemenpar yang lain, kalau itu tidak dilakukan, apakah ada yang memberikan ya contohnya ini saya mohon maaf kalau misalnya ini ya, tapi ini sebagai analogi saja. Misalnya kan kita teman-teman sudah bikin Maya gitu kan, tapi Maya itu kan dia ada substitusinya kan. Substitusinya tuh dalam bentuk Google, dalam bentuk AI, ChatGPT itu kan sebetulnya kan ini hal yang ada substitusinya. Tapi kalau digitalisasi ini kan itu tidak ada substitusi. Artinya kalau kita nggak bikin ini, nggak akan ada tuh yang menyediakan ini. Nah, itu artinya prinsip-prinsip seperti ini yang harusnya jadi argumen teman-teman Kemenpar bahwa ini penting gitu, karena kalau kita nggak bikin ini, nggak akan ada pihak lain yang bikin ini gitu. Artinya target yang diberikan oleh Presiden untuk kita ini nggak akan tercapai gitu. Cara runutannya tuh gitu. Nah, apalagi kemarin sudah ada infonya, sudah ada pertemuan antara Bu Menpar, Pak Rosan dan Pak Teddy ya gitu ya, di mana salah satu arahannya memang Kemenpar itu diminta sebagai leading sektornya gitu untuk masalah penyelenggaraan event gitu. Ini dalam kaitan dengan, makanya muncul yang arahan Bu Menpar terkait mempertahankan KBLI-nya untuk yang event supaya tetap berada di Kemenpar. Nah, ini kan sebetulnya sudah menjadi sinyal-sinyal yang kuat gitu bahwa memang
ini memang harus Kemenpar yang menjadi leadingnya. Nah itu yang jadi pegangan kita pertama gitu, sehingga nanti kita ke depannya nih sudah clear gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi kita sama-sama kuat nih, artinya kalau kami pun juga jadi kalau nggak misalnya Kemenparnya nggak clear gitu ya, nggak clear, ini kami pinginnya ada di kami gitu kan, Kemenpar inginnya ada di Kemenpar gitu. Nah kami akan siap nih mensupport gitu, memfasilitasi dengan pihak-pihak, membantu argumen, itu biasanya mekanisme yang selama ini kita lakukan lah dengan teman-teman kedeputian lain juga. Kita dengan kedeputian pemasaran, kedeputian yang soal BPK itu juga seperti itu juga tuh, ketika Kemenparnya clear, lebih mudah bagi kaminya untuk mensupport itu gitu ya. Nah itu mungkin hal yang pertama begitu. Nah kalau nah kemudian bisa next slide ya, next slide. Nah ini kita juga sudah ngebantuin nih sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lebih kuat gitu ya, memang ini kan kita akan menyiapkan kepres untuk kepres untuk yang digitalisasi ini. Namun ini juga kita inginnya agar kedepannya ini menjadi kepres ini juga menjadi sesuatu yang berlaku dalam jangka panjang. Artinya peran atau leading dari Kementerian Pariwisata di dalam kepres itu menjadi lebih kuat gitu ya. Nah itu sebabnya kami juga akan berkoordinasi juga dengan teman-teman di kedeputian strategi kepariwisata tempatnya deputi 1 gitu ya, untuk memastikan agar isu digitalisasi event ini bisa dibunyikan juga di dalam aturan turunan dari Undang-Undang Kepariwisataan gitu ya, dimana ini sebetulnya udah ada beberapa pasal yang bisa kita turunkan gitu ya untuk membunyikan terkait peran dari Kementerian Pariwisata untuk membangun ekosistem dari event ini gitu ya, termasuk melalui digitalisasi event. Nah kemudian kita juga diskusi juga sama teman-teman yang mengurus Riparnas gitu ya. Kita juga ingin di Riparnas itu kan nanti akan ada bab yang terkait dengan kreasi event ya. Nah ini kami inginnya itu juga harus ada bahasa yang sinkron gitu ya di dalam itu, sehingga nanti dua hal ini menjadi penguat mandat dari tadi Kemenpar sebagai leading sektornya tadi yang diterjemahkan melalui kepres. Dan ini nanti sifatnya pengawalan karena kami inginnya kepres ini selesai di tahun ini. Sementara kalau Riparnas dan ini kan bisa jadi bisa setahun atau 2 tahun lagi kan ya. Tapi berarti artinya nanti teman-teman ya kita bersama-sama lah kita ngawal supaya bahasanya yang di dua itu nanti jadi kepresnya nggak usah diubah gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah kemudian yang berikutnya nextnya nah ini kita coba membangun struktur dari RKPres atau RKPres ini harusnya ya. Perpres ya, harusnya perpres ya ini dasar hukumnya kegiatan ini kan. Iya perpres. Nah jadi ini kita melihat bahwa ada beberapa building block yang perlu ada atau diatur di dalam perpres ini gitu ya, baik dari sisi platform digital nasionalnya, jenis perizinan yang harus nanti diintegrasikan, standar pelayanan dan NSPK, kemudian proses bisnisnya, pengelolaan keamanan sistem, serta biaya dan insentif. Dan ini juga menjadi hal-hal yang memang perlu ada lah bare minimumnya lah untuk isi dari RPRPres ini gitu ya. Nah ini kita coba akan dorong, namun kami juga sangat-sangat terbuka kalau ini mau direview oleh teman-teman Kemenpar gitu ya, karena lagi-lagi kan ini yang lebih paham kalau kami ini kan lebih sifatnya general, kita mencoba menyesuaikan dengan standar di sektor-sektor lain juga begitu. Namun kalau dari Kemenpar ada hal-hal yang memang harus kita khususkan untuk dibunyikan sebagai salah satu building block dari ini, kami sangat terbuka. Namun ini jangan lama-lama juga nih, kalau bisa dalam waktu sebulan ini kita udah selesai lah terkait dengan outline ini gitu ya gitu. Nah kemudian next, nah ini lagi-lagi ya kita berkejaran dengan waktu juga gitu ya, dan ini kan harus ada izin prakarsa juga nih. Nah
ini nanti kita akan agendakan mungkin pertemuan antara Pak Deputi dengan Pak Sesmenpar mungkin ya, untuk membahas mengenai siapa pengaju izin prakarsanya gitu ya. Ini kami juga pada intinya kami sangat terbuka gitu dengan kalau memang Kemenpar merasa udah Kemenpar aja yang mengajukan izin prakarsanya, ya kami akan ikut gitu. Tapi kalau memang diminta kita ya kita ikut juga gitu. Cuman mungkin sebagai catatan bahwa ada beberapa perpres terkait kepariwisataan yang masih yang masih dikerjakan di tempat kami gitu, sehingga ini juga jadi perlu jadi bahan pertimbangan juga nih gitu. Karena dari sisi dari kedeputian destinasi itu masih ada 4 perpres terkait dari DPN, dan ada 6 perpres yang harus ditinjau kembali gitu ya. Kemudian dari kedeputian investasi itu ada perpres IKTF yang masih berproses, dan ada 2 atau 3 perpres lainnya yang ada dari kedeputian lain gitu. Dan mohon maaf memang karena di Kemenko Ekon memang hanya 1 asdep nih Pak Wisnu nih. Jadi kalau dulu kan Pak Odo 1 deputi ya, jadi cukup banyak gitu. Nah ini kalau di kami ya jadi mau jadi ya kami nggak ingin backlognya ada di kami lah gitu. Jadi kita fleksibel aja, tapi ini ya gitu. Nah terus nextnya gitu kelihatannya ini yang tadi catatan kami terhadap stakeholder yang terlibat, mungkin ada catatan terkait bea cukai ya, karena kami juga mendapatkan masukan dari para pelaku event bahwa salah satu permasalahan yang mereka alami itu terkait importasi ya, masalah importasi selain tadi dengan Kementerian Imigrasi dan sebagainya. Jadi buat kami mungkin bea cukai itu perlu masuk ke dalam tim pelaksana juga gitu ya. Jadi itu ya tambahannya. Terus juga sepertinya Seknek juga perlu dilibatkan juga, karena salah satu venue yang nantinya akan masuk ke dalam ekosistem ini adalah GBK gitu. Jadi itu sepertinya, dan GBK itu memang ada perlakuan khusus sih. Jadi kita perlu melibatkan Seknek di situ gitu. Kemudian next ininya jadi gini, kalau dari kami sebetulnya di tahap ini selesai pertemuan ini kami ingin mengusulkan pembentukan tim kecil terlebih dahulu. Mungkin terbatas aja antara dari Kemenko Ekon, Kementerian Pariwisata, mungkin dengan teman-teman Seknek nanti kita akan mintakan juga gitu ya, dan juga dengan tim dari Telkom tentunya. Cuma nanti untuk Telkom mungkin baiknya memang fokus kepada aplikasinya sendiri gitu. Jadi biar lebih cepat gitu berjalannya gitu. Nah terus juga mungkin kita akan melibatkan kayaknya kalau BP, BUMN dan Danantara itu mungkin sebagai mitra aja ya, nggak perlu sebagai anggota tim gitu. Jadi toh juga hubungan kita cukup baik juga dengan teman-teman di sana gitu. Jadi mereka case by case aja gitu. Bila memang ada isu-isu yang relevan untuk dimintakan arahan dari sana gitu. Tidak usah masuk dalam tim. Danantara dan BPBUMN. BPBUMN. Ya, Komdigi dan Kemenpan RB ini juga nanti mungkin kita perlu diskusikan lagi gitu ya, karena kalau terkait dengan e-government kan Kemenpan RB juga harus dilibatkan juga gitu ya. Nah ini tapi nanti kita coba bahas secara terpisah aja gitu ya untuk yang keterlibatan itu. Tapi paling enggak minggu depan itu kita sudah mulai punya tim inti nih yang dari Kemenpar, Seknek dan Kemenko Ekon gitu dan Telkom ya, itu mungkin kalau dari usulan dari kami dan kita juga sudah membuat kayak semacam rencana kerjanya juga untuk penyelesaian payung hukum ini gitu. Nah pada saat yang bersamaan kami juga ingin punya semacam track tersendiri khusus dengan tim Telkom gitu ya, untuk memastikan istilahnya untuk mendiskusikan terkait kebutuhan yang perlu diakomodir dalam
sistem ini, karena ini kan kita nggak pingin terlalu deviate dari yang lama ya, karena yang lama itu sebetulnya sudah operasional, artinya sudah dimanfaatkan malah gitu, dan sebetulnya feedback dari teman-teman pelaku itu cukup baik gitu, artinya dari kecepatan responnya itu cukup sesuai lah dengan dengan SLA-nya gitu ya, berapa hari itu sudah dari kepolisian sudah bisa memberikan jawaban gitu. Nah, dan permasalahan yang umum terjadi itu biasanya terkait dengan kurangnya dokumen-dokumen yang disertakan oleh oleh pelaku gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Nah, yang kedua, kita juga ingin diskusi juga terkait dengan proses bisnis dari tim yang nanti kan perlu ada tim manajemen untuk yang aplikasinya sendiri, dimana kan itu harus ada cost yang harus ada rencana RAB-nya lah gitu, dari sisi resource-nya teman-teman Telkomnya seperti apa, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait isu pembiayaannya seperti apa, sehingga kita bisa segera carikan. Pada intinya dari Kemenkominfo kita inginnya sih gini ya Pak, ini akan sustain ketika memang ada yang tadi disampaikan Pak Wisnu tuh bergulir sendiri ya, seperti arahannya Pak Sesmenpar gitu ya, jadi bisa digunakan, dan itu ada beberapa peluang sih untuk tapping resources dari berbagai tempat gitu ya. Itu mungkin, tapi sebelum saya terlalu jauh, mungkin kalau ingin ditanggapi silakan. Ya, izin tanya Pak. Tadi kan di awal itu untuk digitalisasi kita perlu payung. Dengan payung itu kan kepres ini. Tadi sekilas saya lihat itu kepres sampai di tahun targetnya sekitar tahun 2027. Sekarang tadi ada statement bahwa dengan Telkom akan di track lain akan menjalankan. Apakah ini akan jalan secara paralel atau menunggu kepres dari kepres ini? Iya, makasih Pak. Kalau untuk perpresnya sendiri kan ini dibutuhkan untuk payung hukum sistem layanan digital perizinannya ya. Namun untuk penugasan kan sebetulnya tidak perlu menunggu perpres itu. Namun tetap kita harus buatkan dasarnya sih. Apakah lewat Permenko atau Kemenko gitu ya. Jadi clear gitu bahwa ini yang ditugaskan kepada Iya, itu lebih cepat sih kalau Permenko atau Kemenko itu bisa lebih cepat gitu. Nah, apakah itu bentuknya Kemenko terkait tim tim penyusunan layanan digitalisasi atau apa, nanti namanya kita cari bersama-sama gitu. Nah, cuman yang memang kami ingin juga itu ya ini kalau biasanya sih ketika kami dengan teman-teman BUMN dan biasanya memang mereka tuh menunggu saja arahan dari Danantara ya, dari Danantara. Dan biasanya tuh kalau untuk Danantara sendiri kan sebetulnya kan kalau arahan template-nya udah jelas ya, ini profitable atau enggak gitu ya gitu. Nah itu nanti yang kita coba hitung deh, kita coba hitung sama-sama kira-kira kalau menurut saya ini harusnya bisa jadi, malah statusnya tuh bisa jadi sumber PNBP baru sebetulnya. Dan tapi anyway nanti another discussion gitu ya, dalam itu. Pak Ian mungkin ada yang mau cukup udah ini Pak ya. klik. Boleh tanya Pak? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, ini pencerahan luar biasa nih Pak bagi kami, karena baru jadi sambil belajar juga nih Pak. Jadi terima kasih Pak Asep. Tadi kami memang sedang beberapa tahapan secara paralel sedang dilakukan Pak, kayak misalkan sejak ada KPLI 2025 kami sedang berdiskusi juga dengan teman-teman kementerian lembaga terkait, karena di Kemenpora sudah ada deputi bidang sport tourism ya. Itu yang tadinya sport tourismnya menjadi
kewenangan kami pada saat di KBRI 2020, sekarang sudah pindah ke sana. Kemudian dengan dengan Kemenekraf juga kami beberapa KBRI diindikasikan atau ada yang sudah bilang sudah pindah ke sana. Ini kami sedang diskusikan karena ini pembagian dari KBRI ini kalau nanti bisa kembali kepada Kementerian Pariwisata atau ada jalan tengahnya bagaimana pengaturannya, misalnya Kemenpora dan Kemenekraf di pembinaan industrinya, tata kelola di awalnya gitu, dari awal sampai ke tengah, dari sampai ke kami yang tulisan generatornya ya, bagaimana event-event ini baik olahraga maupun musik atau budaya apapun bisa mendatangkan pariwisata. Itu kami yang melakukan pengaturan dalam diskusi kami dengan teman-teman dari BPS beberapa kali itu pada biasanya bisa dilakukan Pak. Jadi ini akan jadi salah satu landasan bagi kami untuk bisa menjelaskan bahwa kalau KBRI-nya mudah-mudahan sudah bisa disepakati dengan lembaga lain, kami juga bisa masukkan ini dalam kreasi kegiatan tadi usulan Pak Asri, Pak dalam Peripatnas kan kalau digitalisasi perizinan ini bisa masuk dalam Peripatnas ya, turunan dari undang-undang pariwisata ini dan jangka panjang itu akan sangat baik Pak ya, jadi salah satu landasan juga. Pertanyaan kami sebetulnya adalah terkait dengan SPBI ini Pak, apakah ada dalam rangka besar Pak di tata kelola governance kita Pak ya, itu governance kita itu SPBI ini mengharuskan ada satu sistem aplikasi induk yang mencakup semua, atau boleh semua masing-masing kementerian lembaga punya aplikasi sendiri yang mengatur fungsinya masing-masing. Kalau ini jadi nanti di digitalisasi ini kan seandainya nanti kami akan minta arahan pimpinan Pak ya, di Pak Asesmen, kalau misalkan nanti sesuai arahan Pak Asesmen nanti kami bisa disepakati, oke lah kalau itu di sektornya misalnya atau inisiatornya gitu, pokok-pokoknya pariwisata saja gitu. Nah itu artinya aplikasi ini akan ada di Kementerian Pariwisata Pak ya, artinya jadi dalam tanda kutip walaupun semua melibatkan kementerian lembaga terkait, tapi leading sektornya akan pariwisata, dan itu berbeda dengan OSS yang ada di Kementerian Investasi, berbeda dengan presisi yang ada di, jadi masing-masing akan punya aplikasi sendiri-sendiri untuk perizinannya. Apakah seperti itu atau sebaiknya memang ada aturan harus dipersatukan dalam satu aplikasi? Kami dengarkan awalnya kalau di OSS keberatan karena walaupun masih mungkin bersifat investasi, misalnya ada promotornya BTS yang mau datang kan dia kan invest tuh di Indonesia kan, nanti promotornya siapa lagi gitu, misalnya Coldplay misalnya mau main di Indonesia, dia kan akan invest dan itu artinya ini investasi. Tapi kan BKPM jika tidak salah Pak Asri, mereka merasa ini bukan OSS nih, bukan investasi jangka panjang, ini kan seasonal gitu ya, cuma sekali event gitu saja, jadi jangan di OSS lah gitu, ada keberatan mereka. Presisi teman-teman Polri kelihatannya akan, karena hasil akhirnya izin tambahnya Polri yang melakukan memang harus kami gitu, kaitan dengan PBB dan macam-macam ya, situasi keamanannya gitu. Nah, kalau kami melakukan misalnya assessment atau perizinan bagi pertandingan olahraga misalnya, kami nggak punya ekspertis mengenai kanjuruhan, seperti kanjuruhan kalau terjadi kan kami nggak bisa, Kementerian Pariwisata nggak punya expert yang bisa menilai apakah untuk pertandingan ini dengan crowd management segini harus bagaimana desainnya, itu yang punya kan memang Kementerian Teknis terkait. Jadi pertanyaannya adalah apakah SPBE membolehkan masing-masing kementerian membuat aplikasi seperti ini sehingga kami bisa mendorong untuk bisa menjadi leading sektor atau memang harus dipersatukan dalam satu sistem yang sudah ada. Terima kasih Pak. Iya, gini, saya bukan orang yang kompeten untuk menjawab itu ya, tapi kita lihat bahwa dalam realitanya kan memang banyak yang tidak masuk ke dalam sistem itu gitu. Bahkan kalau kita lihat yang di sebelah Kementerian Keuangan kan juga terpisah. Jadi memang secara realita kan memang masih sendiri-sendiri gitu ya. Nah, artinya itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Apakah harusnya jadi satu atau enggak? Terus terang saya nggak punya kompetensi untuk menjawab itu. Nah, terus tadi itu yang terkait dengan bahwa masing-masing ini kan kita menyatukan kebutuhan mandat yang berbeda-beda nih gitu. Jadi
Nah itu yang nanti mungkin perlu kita checklist dan nanti kita lihat solusinya dari Telkom nanti seperti apa gitu ya. Karena misalnya kayak Polri gitu ya, Polri kan punya presisi, tentunya memang apakah nanti bentuknya hanya nyambungkan API-nya aja atau gimana gitu. Nah itu kan nanti teman-teman di teknis aja gitu yang mencoba menyampaikan memberikan solusinya gitu. Nah terus apakah ini di OS atau bukan? Sebetulnya kalau menurut saya tergantung angle kita melihatnya dari mana sih gitu. Kalau misalnya kita lihat bahwa ini sifatnya one off gitu ya, one off, memang filosofinya nggak masuk dengan OSS gitu, karena kan nah tapi kalau kita melihat bahwa digitalisasi ini kan sebetulnya bagian kecil dari ekosistem yang lebih besar gitu ya. Nah di situ sebetulnya masuk angle-nya, artinya gini, seperti yang kami sampaikan waktu ke timnya MISDI gitu ya, Pak Frans pada saat itu gitu, kami melihatnya nih, ini digitalisasi ini tidak akan menjadi single game changer gitu. Artinya kalau kita bikin ini pun gitu ya, ini ekosistem event di Indonesia itu nggak akan bisa bertumbuh sesuai yang diharapkan kalau hal-hal lainnya tidak diperbaiki juga gitu. Contohnya standarisasi dari penyelenggara sendiri atau dari standarisasi dari venue-nya gitu. Nah, termasuk standarisasi biayanya gitu kan, standarisasi biaya baik dari sisi venue ataupun dari sisi standar keamanannya sendiri gitu. Nah, ini memang banyak hal yang jadi ini. Nah, salah satu yang kami lihat ada potensi untuk didigitalisasi ini yang menjadi relevan ketika kita masukkan ke OSS itu apabila kita menjadikan proses ini menjadi semacam filtering untuk jasa event organizer yang bisa menyelenggarakan kegiatan yang harus melalui digitalisasi ini. Artinya gini, kan tidak semua kegiatan akan masuk perizinan lewat sini ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu, kita bicara konser musik aja deh. Yang konser musik itu mungkin jumlahnya bisa di atas 500.000 sampai 1 juta event Pak setahun ini kalau kita bicara, termasuk yang di kafe, di lapangan bola gitu ya. Tapi kan kita tidak ingin semuanya itu lewat sini gitu kan. Tapi kita berarti skopnya seperti apa nih? Nah, bayangan kami memang di tahap awal ini kita memang ada dua angle yang bisa kita pakai untuk membatasi skopnya. Pertama, yang masuk ke sini adalah mereka yang mengajukan perizinan untuk mendatangkan artis atau penampil dari luar negeri. Itu satu. Nah, yang kedua adalah mereka yang mengajukan layanan perizinan event untuk venue-venue tertentu yang itu sifatnya venue nasional gitu. Jadi atau misalnya kita agak perluas, mungkin venue yang di Jakarta dan Tangerang mungkin ya, karena di Tangerang itu ada ISBSD, ada NICE, ada PIK juga gitu ya. Nah, jadi itu mungkin di tahap awal ini scopingnya. Nah, nanti apakah bisa diperluas, karena memang ada permintaan dari Pak Deputi kami juga, masukin juga itu Garuda Wisnu Kencana gitu. Terus atau masukin juga Borobudur dan Prambanan gitu kan. Terus bisa jadi kita pingin untuk dorong yang di Danau Toba juga atau di Parapuar Labuan Bajo harus lewat sini gitu. Nah, ini artinya itu nanti bisa diproses tapi bertahap gitu. Nah, tapi yang intinya dua kriteria itu tadi gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kan kita ingin agar ini juga menjadi semacam filtering buat usaha jasa promotor ini kan. Artinya memang salah satu permasalahan di kita ini karena tidak adanya standarisasi promotorship Pak gitu. Jadi di Indonesia itu bisa saja perusahaan baru berdiri tahu-tahu sudah menyelenggarakan event festival yang 10.000 orang, 20.000 orang gitu Pak. Dan makanya sering banget terjadi kasus yang penipuan atau sebagainya gitu ya. Nah, kalau di negara lain kami juga sudah melakukan studi banding literatur sebetulnya. Jadi
kita coba cek semua regulasi di negara-negara sekitar gitu ya. Intinya mengerucut bahwa di negara lain itu ada proses standarisasinya itu terjadi, artinya hanya promotor-promotor yang skala tertentu yang sudah punya pengalaman tertentu, sudah punya proses perizinan tertentu yang bisa menyelenggarakan event yang skalanya internasional atau ini gitu ya. Dan itu sangat-sangat realistis untuk kita regulate. Kenapa? Karena ini masalah reputasi negara loh gitu. Jadi kita ingin agar siapapun yang menyelenggarakan atau mendatangkan artis luar harus terjamin nih, nggak boleh ada permasalahan gitu. Artinya Kementerian Pariwisata juga semakin lebih kuat gitu bahwa harus, karena nanti dampaknya akan ke pariwisata secara keseluruhan gitu. Bahkan kami juga terpikir kalau perlu ada perizinan-perizinan tertentu yang langsung ditarik ke Kemenpar. Jadi yang selama ini mungkin masih di Pemda gitu ya, ditarik aja ke Kemenpar kalau perlu gitu. Nah ini kan artinya kan ini jadi salah satu pembahasan dari sisi probisnya seperti apa gitu. Nah dan sebetulnya pun daerah pun juga sudah menanyakan, kami juga sudah berapa kali dihubungi oleh Pemda DKI, pemerintah ini arahnya gimana nih, mau disentralisasi enggak atau masih mau diserahkan kepada daerah untuk perizinan konser gitu kan. Ya jawaban saya nanti kita lihat skalanya seperti apa, ini nanti ada kriterianya gitu. Tapi ada ruang gitu untuk itu ditarik ke Kemenpar. Dia tadi memperkuat sebagai leading sektornya kan jadi semakin lebih kuat gitu ya. Nah termasuk nanti bayangan kami dalam sisi filtering tadi ya bicara OSS ya, artinya perusahaannya juga harus terdaftar di dia harus NIB-nya, harus ininya tuh harus clear tuh, harus clear. Bahkan kalau perlu mereka punya menyampaikan kecukupan modalnya ada di situ. Dan salah satu konsep yang kami bangun sebetulnya untuk mengatasi masalah banyaknya promotor yang kabur, yang itu adalah kami ingin mewajibkan semua promotor khususnya yang seperti ini nih, mereka harus uang tiket itu nggak boleh langsung ke mereka, harus ditaruh di escrow account pemerintah. Itu escrow account pemerintah. Jadi siapapun promotor yang mau bikin event, mau manggil Coldplay atau apa, mereka harus punya modal yang cukup nih. Mereka harus punya modal yang cukup, nggak boleh mereka ngandelin tiket buat ini, artinya. Dan itu harus ditampilkan di dalam layanan digital ini. Jadi mereka izinnya baru keluar ketika mereka sudah menunjukkan bukti bahwa vendornya sudah dibayar, atau terserah mau pakai garansi kayak mau pakai apa gitu, terserah aja gitu. Nah uang tiketnya itu harus masuk escrow pemerintah, nggak boleh dicairkan sampai acara terselenggara gitu. Jadi kalau acaranya sudah selesai baru mereka bisa tarik gitu. Nah itu yang ingin kami bangun seperti itu gitu. Nah tapi tentunya itu nanti ada insentif yang kami siapkan juga. Insentifnya itu ya berarti akses pembiayaan buat promotor, apakah mereka bisa dapat mungkin semacam kur khusus misalnya itu berada di bawah kendali kami gitu. Jadi kita bisa gitu lakukan. Artinya ini benar-benar kita bangun event ini, digitalisasi ini hanya gateway-nya saja gitu. Artinya tapi menariknya adalah artinya digitalisasi ini bisa akan menjadi lebih luas Pak gitu layanan yang bisa dilayani melalui aplikasi ini, termasuk nanti masalah royalti musik juga bisa lewat sini gitu. Karena kan itu sebetulnya sangat-sangat memungkinkan gitu loh. Jadi kalau yang layanan tarif yang tarif royalti musik itu kan hitungannya kan adalah kalau nggak salah tuh 20% dari harga tiket ya, dari 20% dari penjualan tiket. Kemudian itu difaktorkan dengan istilahnya dengan karya-karya yang ditampilkan di dalam itu gitu. Nah itu yang selama ini jadi masalah Kak, karena skema yang dilakukan oleh lembaga LMKM itu secara manual. Jadi petugasnya datang, hitung-hitungan di lapangan, akhirnya terjadi transaksi gitu sama udah deh buat kamu aja gitu, nego gitu. Nah makanya kenapa sih PIU bisa bilang loh tahun lalu saya cuma dapat 250.000 dari ini saya gitu kan ngenes gitu kan, padahal berapa banyak yang ngambilin itu gitu. Nah harusnya kalau kayak gini nih kita
paling tidak menyelesaikan satu masalah untuk yang pembayaran royalti untuk yang konser-konser itu sudah langsung clear gitu. Mereka sudah harus memasukkan bukti pembayaran royalti di depan, karena kan nggak mungkin namanya konser itu kan ada rundownnya. Mereka tahu lagu-lagu apa urutannya tuh, artinya itu bisa diselesaikan di depan sebelum acaranya terselenggara gitu. Nah nanti kalau ada deviasi ya itu nanti bisa lah gitu ya, seperti itu. Nah terus kepolisian juga sama nih. Kepolisian itu kan sistem yang mereka lakukan saat ini tuh mereka itu gini caranya, kan kepolisian itu kan punya tim asesmen risiko ya, tim asesmen risiko. Mereka membagi menjadi 3 jenis risiko kan, rendah, medium, tinggi gitu. Kalau rendah itu 1 sampai 2,5% kalau nggak salah ya. Kalau medium 2,5 sampai 4 atau 5. Nah yang itu 5 sampai 8 gitu kan, maksimum di angka 8 gitu. Nah tapi karena tidak ada standar ini, biasanya mereka gebiah uyah tuh semuanya di risiko tinggi, taruhnya di 8% gitu. 8% pun dari jumlah 8% itu dari angka yang diinginkan oleh promotor berapa pesertanya gitu kan. Jadi misalnya promotor ingin datangkan 10.000 orang yang nonton, berarti polisinya harus ada 800 orang untuk 10.000 gitu. Padahal ternyata nanti yang nonton cuma 2.000, artinya separuhnya itu polisi semua gitu kan. Itu sering tuh kejadian gitu. Nah itu yang bikin mahal juga gitu kan. Nah itu ya memang gitu bisa dilakukan di sini. Nah tapi kan kalau polisi itu kan dia sistemnya kan begitu mereka sudah dapat hitungan, baru mereka itu dikalikan dengan SBU kan. SBU dari Kemenkyu kan dikasih berapa, 380.600 tuh per hari per personel. Nah dikalikan berapa hari penyelenggaraan. Jadi kalau 1 hari event berarti H-2 sama H+1 berarti total 4 hari gitu kan. Nah itu 4 dikali berapa personel dikali 380.000 itu. Nah itu biasanya mereka ambil dari sistemnya reimburse Pak, reimburse. Jadi polisi itu akan ngambil, mereka punya cadangan dana gitu ya, punya rekening cadangan dana, itu mereka ngambil dari itu dulu tuh untuk kebutuhan personal di lapangan. Baru setelah itu ditagihkan ke si promotor. Nanti promotornya nyetor ke rekening ini gitu. Jadi terisi lagi gitu. Nah cuman memang yang jadi masalah bagi promotor kan standarnya tuh tidak ada kan, standarnya itu tidak ada gitu. Terus kadang di tiap daerah itu suka berbeda-beda begitu Pak, masing-masing Polda gitu. Nah artinya ya untuk mengurangi kerumitan kita gitu ya, lagi-lagi nanti di awal ya kita fokus saja kepada daerah-daerah tertentu yang menurut kita dari sisi Poldanya itu lebih mudah untuk berkomunikasi gitu. Jadi kalau di sini ya sepertinya Polda Banten dan Polda DKI Jakarta itu, Polda Metro tuh udah sangat-sangat paham tuh apalagi kan kalau di 2 lokasi ini kan banyak venue yang masuknya tuh indoor. Jadi kalau itu masuk indoor biasanya kepolisian juga tidak akan menghitung sebagai high risk tuh biasanya, karena indoor itu dia udah punya internal security, udah punya. Jadi polisi itu hanya di parkiran dan ring 3 dan ring luar lah gitu. Nah, jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau di polda-polda daerah itu memang jadi rumit karena di daerah itu tidak ada venue, tidak ada tempat venue yang indoor, adanya stadion gitu. Nah, kalau stadion itu langsung risikonya langsung jadi tinggi tuh gitu ya kayak gitulah. Apalagi belum lagi nanti kalau kita bicara genre itu juga pengaruh. Kalau di Jakarta itu rata-rata mainnya Kahitna, Java lagu-lagu jazz gitu ya, itu ternyata dihitung juga sama polisi. Kalau jazz itu risikonya rendah gitu, tapi kalau udah metal darboy gitu ya, dangdut atau pantura gitu, langsung risikonya jadi tinggi tuh Pak, langsung jadi tinggi karena memang kenyataannya memang di lapangan ya suka banyak kejadian gitu. Nah, jadi makanya kita mungkin mulai dari yang beberapa tempat dulu yang kita ini, nanti baru pelan-pelan kita perluas lah gitu. Tapi artinya kalau dari hitungan-hitungan awal sih sebetulnya ini saya optimis banget ya. Kalaupun malah saya bilang sama Telkom, kalau kenapa udah
anggap aja ini sebagai bisnisnya Telkom yang baru tuh gitu, karena Pak jumlah event konser aja tuh setahun itu kalau yang skala besar tuh bisa puluhan ribu loh Pak, puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu kalau udah nanti ke seluruh Indonesia kan gitu. Artinya kalau skala nasional, jadi kayak apa yang jadi selain yang artis luar, itu juga yang artis yang skalanya nasional kayak Sheila on 7, Gigi gitu ya, itu juga kan sebetulnya kan Dewa gitu juga harusnya sih bayangan saya ini masuk ke sini juga nanti at some point gitu. Itu bayangkan kalau satu perizinan dikenakan 100 ribu aja, ini bisa per tahun bisa berapa miliar gitu dari situ gitu. Dan di sini saya rasa ya, saya sih open aja apakah mau di OSS ataukah nanti mau aplikasi tersendiri di Kemenpar, saya rasa valid juga gitu. Nah tapi ya balik lagi, Kemenpar harus firm nih gitu. Ya, izin Asep, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Sebenarnya kami juga di internal juga sama, kita berupaya memikirkan berbagai alternatif ya, terutama ketika dari OSS juga menyampaikan, BKPM menyampaikan bahwa sebenarnya jenis perizinannya agak berbeda dengan OSS, bahwa di mana OSS core-nya adalah izin usaha yang biasanya jangka waktunya panjang, sementara untuk izin event ini hanya 1 kali pelaksanaan gitu ya, jadi cukup singkat. Jadi sebenarnya secara nature agak kurang pas. Nah, kami juga sudah berkoordinasi secara internal. Sebetulnya menurut pandangan internal kami berkoordinasi dengan Kedeputian Industri dan Investasi tempat ini, bahwa kita kan kalau dulu kertas sebagai pemangku KBLI-nya, data-data KBLI itu sudah ada di mereka Pak. Jadi sebenarnya kalau mau filtering tidak harus dalam OSS, dari tim internal di kedeputiannya itu juga sudah bisa melakukan filtering sendiri. Jadi ada beberapa alternatif juga yang mungkin nanti bisa menjadi diskusi ke depan. Pertama kami juga ingin menginformasikan bahwa kami juga punya sekarang ini sedang mengembangkan platform Event by Indonesia Pak, di mana dulu kami punya beberapa microsite ya, ada MICE ID untuk kebutuhan MICE, dan juga ada platform event daerah untuk kurasi tiket dan sebagainya, dan mana setelah adanya SPB ini kita diminta untuk mengintegrasikan, jadilah itu sebuah platform event by Indonesia. Jadi ini juga sempat terpikir apakah ini bisa menjadi pintu masuk nantinya untuk perizinan event ini di platform ini, atau yang kedua justru melalui aplikasi presisi itu sendiri, sebagaimana juga di paparan Bapak ini di slide kedua sebelum terakhir kan, ini memang secara Perpres nomor 282 juga menyebutkan kan memang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional tentang layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penempatan surat izin mengemudi dan izin keramaian, dengan penanggung jawabnya adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan jadi ini sebetulnya kami melihatnya memang bagian dari keramaian. Jadi kami harapannya juga kalau masuknya lewat presisi itu tinggal memilih gitu. Jadi izin apa gitu, izinnya salah satunya tentang event, mungkin bisa masuk lewat situ juga. Jadi ini alternatif juga, karena kalau dilihat alur sekarang itu juga endingnya akan masuk juga ke aplikasi presisi untuk tadi analisis risiko kerawanan tadi yang disampaikan Pak Herman. Jadi itu ada dua alternatif juga selain melalui OSS yang mungkin kita bisa diskusikan nanti ke depannya gitu. Kemudian juga di sini juga kaitannya tadi yang Pak Herman sampaikan mengenai Kemenpar sebagai leading sector. Kami sebenarnya ingin dorong ini Pak, hanya saja problemnya yang seperti disampaikan tadi tidak ada dasar tadi, sementara kami secara positioning kewenangan kami berada di klaster ketiga, sementara Polri yang memiliki
produk hukum atau izin yang mengeluarkan izin keramaiannya ini berada di bawah presiden langsung. Disitulah awal mulanya agak kurang bagusnya koordinasinya di situ Pak. Jadi sebenarnya kalau memang ada penugasan gitu, ditugaskan katakanlah Kementerian Pariwisata, itu jadi menguatkan. Jadi kami bisa berbesar hati juga meskipun kami di Kementerian Kelas 3, tapi kami mendapatkan amanah khusus gitu. Jadi seperti itu, bukan berarti kami ingin mengangkat tanggung jawab atau apa, tapi hanya melihat dari sisi kewenangannya itu sendiri gitu, antara Polri dan Kementerian Pariwisata. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, paling yang perlu kita catat adalah bahwa yang seperti dari saya sampaikan ya, bahwa digitalisasi ini akan menjadi gateway untuk banyak hal, tidak hanya masalah keamanan gitu ya, dan ini juga melibatkan proses perizinan yang ada di tempat lain juga. Tadi kalau bicara masuk ini kan berarti mesti nyambung ke CESA-nya bea cukai, mesti nyambung ke sistemnya ini pas juga gitu. Nah artinya kan memang harus di tempat yang sifatnya netral gitu. Nah yang kedua yang harus kita pahami bahwa ini tidak akan mengusik kewenangan yang ada di internal masing-masing lembaga gitu. Artinya ini tidak akan masuk ke dalam black box-nya si kepolisian gitu. Itu udah betul-betul ada kewenangannya tuh di mereka untuk menentukan ini masuknya kategori mana dan berapa yang harus diterapkan. Itu sepenuhnya ada di mereka begitu. Nah jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga gitu ya, lagi-lagi nih kalau kan yang diberi tugas kalau dari yang pertemuan terakhir kemarin kan yang diberi tugas untuk melanjutkan ini kan Kementerian Pariwisata gitu. Ini pemahaman saya dari informasi yang ketika Bu Menpar ketemu Pak Rosan dan itu ya. Jadi menurut saya sih kita jaga aja itu hasil kesepakatan itu gitu ya, untuk di awal nih kita asumsikan saja bahwa ini Kementerian Pariwisata sebagai lead sektornya untuk saat ini. Kalau nanti ternyata di perjalanan arahan pimpinannya berbeda, ya itu another thing lah ya gitu. Nah terus tadi tuh yang event by Indonesia, iya yang pasti sih gini ya, ini kan lebih luas dari sekedar web sekedar web informasi ya. Artinya ada sistem, ada back office-nya juga di sini gitu. Jadi ini yang mungkin nanti secara kelembagaan juga biasanya teman-teman Telkom sih ada input juga nanti soal kelembagaan yang paling pas lah ya Pak, karena kan ada struktur kelengkapannya. Ini kan kita bicara arsitektur ya Pak ya. Jadi struktur kelengkapannya itu ya mungkin nanti dari Telkom bisa karena hari pertama denger ini gitu, jadi saya nggak memaksa mereka untuk menjawab gitu, tapi nanti mudah-mudahan yang pertemuan berikutnya bisa ada konsep-konsep yang bisa diusulkan ke kami gitu ya. Jadi yang pasti kan kayak calling centernya tuh harus ada, terus yang proses proses penyelesaian masalahnya itu kan juga berjenjangnya itu ada gitu. Ya saya nggak yakin di Kemenpar menyiapkan itu sih, karena itu artinya harus, kalau Kemenpar melakukan itu nanti ada another proses harus ke Kemenpan RB lagi untuk struktur organisasi gitu. Jadi SOTK-nya gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih ya paling win-win ya memang itu tadi lah ini, tapi ya itulah itu kita sambil berjalan aja ya Pak ya. Ini kan baru pertama nih kita ya sebetulnya senang juga sih saya karena timnya dari Telkom baru, artinya kita bisa mulai dengan konsep yang fresh lagi gitu. Karena ini juga udah agak bergeser dari hanya sekedar ini ya. Iya, dan saya juga kepikir ini nanti nyambungnya ini ke ini layanan tiketing juga sih Pak sebetulnya. Layanan tiketing nyambung ke situ, terus nanti juga asuransi ya, insurance-nya juga, karena kan
harusnya nih kalau namanya event ini kan harus ada insurance yang untuk event cancellation gitu Pak. Ini tuh kasus sering banyak kasus gitu kan. Kedepannya juga mungkin bisa Pak Asep, kalau nanti ya sudah berjalan dan kemudian kita masukkan satu-satu itu yang tadi Pak Asep bilang mengenai destination readiness itu. Jadi yang teman-teman Pemda ini kan menunggu juga nih kabar ini bagaimana, apakah izin daerah bisa kita keluarkan. Kalau nanti event internasional bisa kita lakukan assessment, jadi perizinannya harus di Kementerian Pariwisata. Misalnya apakah misalnya di mana di Banyuwangi boleh gitu BTS tampil di sana, apakah kecukupan suasananya di sana, aksesibilitasnya, hotelnya, keamanannya semua, transportnya, connectivity-nya itu kita assess. Jadi memang lebih luas dari sekedar perizinan event talk gitu ya. Iya. Kami setuju Pak untuk kalau mulai di bidang tim kerja kecil gitu ya, dengan tim kami nanti kami siap untuk mendukung langkah berikutnya Pak. Iya. Satu lagi boleh Pak? Iya, silakan Miski. Jadi kami mau make sure aja tadi kalau sesuai paparan Bapak di slide 5 ini kan ada usulan timeline penyusunan Perpres ya Pak. Ini ada nomor 1 pembentukan tim penyusunan Perpres. Ini maksudnya SK Kementerian ini hanya untuk penyusun Perpresnya aja kan Pak ya? Iya, penyusun Perpresnya. Sementara kalau yang tadi Bapak sampaikan tim kecil akan dikeluarkan melalui Kemenko itu saya. Kemenko ya Pak. Iya, nanti kita akan ya. Oke. Berarti maksud saya gini, karena kan sebetulnya yang kami usulkan di sini yang terkait draft Kepresnya itu Pak sebenarnya untuk memulai koordinasinya. Tetapi kalau memang ternyata nanti ada keluar untuk tim kecilnya itu melalui Kemenko, maka yang stakeholder yang ada di dalam draft Kepres ini mungkin bisa sekalian aja masuk di dalam Kepresnya Pak, jadi tidak 2 kali jalan gitu. Mas Rus, Mbak Dira ada tanggapan nggak soal ini? Kalau pakai Kepres bukan kerja. Ya makanya cuma ini konseptornya. Paling kurang kementerian lembaga yang terkait langsung mungkin bisa. Iya. Mas Rus, Mbak Dira, mungkin biar gimana, biar yang paling efektif kira-kira seperti apa nantinya? Untuk Mas Hamzah mungkin mana ada pandangan nggak? Atau nanti bisa bilateral aja ya setelah ini ya sama tim ya gitu Mbak Mas Di sama. Yang pasti kita coba lihat yang paling, karena kan ini kami sama-sama nggak tahu nih, kita nggak tahu di Kemenpar resource seperti apa, di kami seperti apa. Karena terus terang kalau di kami, isu di kami itu karena jatah timnya itu juga sudah kepake untuk yang IKTF sama yang RIDPN Pak, RIDPN yang 10 Perpres itu. Kurang lebih sama sih Pak, kami kebetulan saya menyampaikan juga terima kasih sekali ini ada masukan-masukannya untuk yang kaitannya dengan kreasi kegiatan dalam Bipanas, karena kebetulan di kami juga Pak di strategi dan juga yang mampu untuk substansinya, jadi ini juga bisa menjadi penguatan kami nanti dalam penyusunan kreasi kegiatannya juga. Jadi nanti kami coba dimainkan antara substansi di dalam kreasi kegiatannya dan juga pengaturan di dalam kreasi. Iya. Nah, bayangan saya tuh memang nantinya ini agak sedikit isu Riparnas ya. Jadi di Riparnas itu harus ada cantelannya agar nanti di RIDPN destinasi itu juga ada kayak semacam arah buat daerahnya itu untuk mengembangkan dari sisi venue maupun dari sisi kapasitas pelaku industri eventnya gitu. Jadi ada
rujukannya dari atas gitu. Iya. Oke. Dari ikut arahan Pak. Siap. Ya, dan maaf kita nanti agak sedikit banyak ngerepotin ya Pak ya. Kita akan banyak komunikasi karena memang dari pimpinan juga udah ditanya-tanya terus nih, apalagi kemarin juga Pak Sesmenpar juga menginfokan itu tadi yang pertemuan Bu Menpar sama Pak Teddy itu, dan ada arahan Presiden gitu ya. Jadi artinya kan direktif Presidennya juga sudah cukup clear gitu ya. Oke. Kalau dari Telkom sendiri timnya berarti ini ya yang nanti siap direpotin ya. BC-nya nanti dari sebenarnya timnya di belakang ya teknikalnya. Oke, berarti sudah sama ya yang nanti kita designatednya ke EVP yang untuk government sama yang untuk pengembangan produk ya. Kalau Pak Odo masih sering ke sana juga. Masih kadang-kadang. Oh. Oke, teman-teman lain ada yang mau menambahkan atau ada yang mungkin saya terlewat? Mas Bos, silakan. Sedikit aja mungkin tadi terkait maksudnya ini kan tadi ada usulan terkait strukturnya untuk coba kami susun dengan ada beberapa yang memang kami sendiri belum tahu praktek, jadi mungkin nanti izin koordinasi teknis dengan dari Telkom maupun dari Kemenpar terkait pendalaman teknisnya seperti apa, misalkan terkait besaran biaya idealnya seperti apa, dan insentif yang kita bisa rumuskan berapa seperti mahal, dan saya mungkin izin dengan Telkom maupun dengan Kemenpar atau mungkin ada lagi saya mungkin saya juga bisa sedikit aja. Nanti kan akan ada juknisnya juga ya untuk ini ya. Jadi kalau di Airpress-nya itu mungkin saran saya kita jaga bahasanya lebih umum gitu ya. Jadi kayak misalnya kita nggak perlu menetapkan satuan biaya atau ininya di Perpres, tapi cukup pasal saja gitu bahwa dimungkinkan untuk menerapkan pungutan atau apa gitu. Nah nanti itu bisa lewat bisa di Permenpar atau apa gitu. Jadi nanti kita perlu diskusi sama Kementerian Keuangan juga soal ininya. Iya. Tapi memang betul sih Pak yang disampaikan Mas Rus itu, artinya biar kita dapat balance angkanya itu memang kami butuh dari tim Telkom untuk yang kebutuhan maintenance, kebutuhan untuk ya infrastrukturnya itu seberapa gitu. Mungkin izin ini konfirmasi Pak ya. Kalau awalnya kan saya lihat ini untuk perizinan, artinya perizinan event ini akan digunakan sebelum event itu berlangsung. Tapi tadi kan dari pembicaraan sepertinya melebar itu, ada perhitungan royalti. Artinya kalau sudah perhitungan royalti harus tercatat dong jual tiketnya. Artinya ini nanti akan melebar. Selain sebelum proses sebelum event, bahkan nanti sampai proses kepembelian tiket, sampai proses ke belakangnya bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau awal kan sebenarnya cuma perizinan. Yeah. Kalau perizinan kan itu tadi akan mungkin proses perizinan untuk event itu akan melibatkan misalnya Polri, apakah ke Pemda atau macam-macam. Nah itu artinya akan ada integrasi ke situ. Tapi kan ini sebenarnya nanti membahas mulai dari sebelum event sampai ke proses di event itu. Iya. Jadi memang untuk tahap awal ini kan kita fokusnya di perizinannya dulu ya Pak ya, perizinannya dulu. Namun kita memang perlu sounding dari awal bahwa memang ada harapan agar kedepannya ini juga bisa jadi
pintu masuk untuk melakukan pembenahan terhadap beberapa permasalahan di sektor ini gitu. Artinya nanti pada saat menyiapkan aplikasi ini juga ya kan jadi kan ini kan nanti larinya kan ke ngitung kayak ya kalau bahasa awamnya itu bandwidthnya berapa, servernya seberapa ini gitu. Jadi untuk hitungan-hitungan itu gitu. Kalau cuma perizinan kan ya jadinya kecil gitu kan. Oke, masih ada lagi dari. Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau baru teringat, ya silakan. Tadi saya nomor WA saya ada di situ, silakan aja gitu. Kalau mau mampir-mampir ke sini juga, kami sangat terbuka lah. Iya, Pak Wisnu juga silakan Pak. Kita ini tiap minggu nih kita berantem tuh soal KBRI di atas tuh sama Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan mohon izin untuk kedepannya kami akan banyak berkomunikasi dan mungkin merepotkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian dan mungkin jadi nambah kesibukan baru nih Pak. Tapi ya saya yakin ini kan niatnya kita ingin demi Indonesia juga nih ya. Ya insya Allah yang semoga yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya bisa menjadi ladang amal kita semua ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asdep. Kita foto dulu kali ya. Iya tuh. Pak Asdep di sini Pak. Ada nomor Pak Asdep. Mohon izin. Iya. Ada rapat lagi dikejar di Kemlu nih Pak, jadi kami izin. Oh iya gitu ya. Sana, tapi kita foto dulu ya Pak. Siap Pak. Masuk dulu. Bapak bukan. Iya Pak.